Salam selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita berdoa. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan yang maha baik, terima kasih Tuhan, kami boleh kembali diberikan kesempatan untuk berdoa, untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan, bukakanlah segala sesuatu yang mau Tuhan singkapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 33.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan mereka makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini Lukas menyajikan satu kisah yang cukup ringkas mengenai sikap kehidupan jemaat Kristen mula-mula. Dikatakan di sana, setelah hari pencurahan Roh Kudus, kita tahu di pasal di bagian sebelumnya, banyak dari mereka yang kemudian menjadi percaya dan memberi diri untuk dibaptis. Dan pada masa itu terlihat terjadi suatu kebangunan rohani yang begitu besar. Salah seorang penafsir mencatat bahwa mulanya hanya terdapat 120 orang jemaat Kristen. Sebenarnya ini juga terlihat di pasal sebelumnya. Namun setelah hari Pentakosta itu, jumlah mereka bertambah sampai 3.000 jiwa. Benar-benar pertambahan yang sangat pesat, bukan? Bapak Ibu Saudara, pertambahan yang sepesat ini terjadi tentu atas seizin Allah. Itu terjadi karena Allah turut bekerja dalam kehidupan mereka, yaitu orang-orang percaya, dan dalam persekutuan yang mereka lakukan. Dan tidak berhenti sampai di situ. Mereka bukan hanya sampai dipercaya kemudian dibaptis, tetapi kita bisa melihat lagi di ayat 42 dicatat bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Bapak Ibu Saudara, mereka berkumpul melakukan perjamuan dan berdoa bersama-sama. Kemudian kita bisa melihat kata bertekun di sana yang secara tidak langsung berarti memberikan sebagian waktu untuk sebuah kegiatan, yaitu untuk persekutuan mereka. Nah, Bapak Ibu, hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki dedikasi yang utuh untuk bertumbuh bersama-sama di dalam persekutuan. Dengan tekun mereka mau terus belajar dari rasul-rasul. Mereka memperhatikan tujuan mereka bersama. Kemudian di ayat-ayat selanjutnya, di sana ditunjukkan bahwa orang-orang percaya itu melakukan bagian mereka. Di saat rasul-rasul sedang mengadakan mujizat dan tanda, mereka yang telah percaya tetap bersatu hati, bahkan saling berbagi di ayat 43 sampai 45. Mereka setia berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, melakukan perjamuan. Dalam persekutuan itu mereka melakukannya dengan gembira dan tulus hati. Dan dikatakan mereka disukai oleh semua orang. Inilah keadaan jemaat mula-mula, suatu keadaan yang benar-benar murni dalam persekutuan, menggambarkan kepada kita suatu komunitas yang sehat
di mana bukan hanya mereka saling berdampak satu dengan yang lain dalam setiap anggota orang-orang percaya, tetapi juga berdampak keluar sehingga banyak orang yang suka dengan mereka. Inilah gambaran persekutuan yang sempurna Bapak Ibu Saudara. Jika kita renungkan, seharusnya ini menjadi contoh kesempurnaan yang didambakan oleh orang percaya. Semua orang percaya harusnya mendambakan persekutuan yang seperti ini. Dan sebenarnya ada dua hal yang sebenarnya simpel saja yang mendukung pertumbuhan mereka. Yaitu pertama, mereka taat dengan firman Tuhan, dan yang kedua, mereka mau menjaga persekutuan, mereka mau bertekun dalam persekutuan itu. Bapak Ibu Saudara, fungsi dari persekutuan adalah agar kita bertumbuh bersama, saling menopang dan bahkan saling menajamkan. Maka hendaklah kita setia dengan persekutuan bersama saudara-saudari seiman kita. Karena itu semua menolong kita mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, alangkah indahnya jika semua anggota tubuh Kristus bisa sama-sama mengalami kemajuan spiritualitas. Tentunya hal ini bisa terjadi apabila ada kerinduan di dalam hati setiap pribadi, setiap anggota. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita sama-sama bertumbuh, persekutuan kita dan komunitas kita pun menjadi komunitas yang hangat. Sehingga dengan begitu orang lain, orang-orang di luar sana bisa melihat dan ingin bergabung karena kehangatan yang kita timbulkan dalam komunitas. Bapak Ibu Saudara, karena itu marilah kita memohon kepada Tuhan untuk memberi kita kesetiaan dan ketekunan dalam persekutuan. Sehingga kita bisa berdampak bukan hanya di dalam tetapi juga keluar. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami diingatkan kembali bahwa di dalam persekutuan sesungguhnya itu untuk menumbuhkan iman kami Tuhan. Dan bahkan bukan hanya itu, ketika kami berhasil membangun suatu persekutuan yang baik, yang hangat, orang-orang di luar sana yang belum tergabung dalam sebuah persekutuan, dalam sebuah komunitas bisa melihatnya dan bisa bergabung Tuhan. Kami rindu Tuhan sebagai komunitas orang percaya kami bisa berdampak buat orang-orang di luar sana. Sehingga mereka mengenal Tuhan lewat cara hidup kami berkomunitas. Terima kasih Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu dan kami juga memohon pertolongan dan penyertaan-Mu untuk kami menjalani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan, selamat pagi.